saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Bekraf. Dan mari kita berjabat tangan, berkumpul di sini. Teman terbaik, pokoknya asik. Banyak info terbaik loh, banyak manfaat dan asik besti. Hanya ada di radio Nongkrong Bareng. Dan masih tetap bersama dua penyiarnya yang setia, baik hati dan tidak sombong, Kak Novi dan Kak Sam.
padaku. Bila kau tak lagi suka, tinggalkanlah aku. Bila tak mungkin bersama, jauhi diriku. Lupakanlah aku selamanya. Sudah berulang kali aku percaya, namun ternyata tak ada beda. Kau anggap mudah yang menurutku salah, hingga aku menyangka diri ini bagaikan tak berarti di matamu. Bila kau malam gelap, aku bintangmu, terangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu, kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati. Bila engkau memang suka, jangan kau merasa jauh. Selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa lagi lewat radio nongkrong bareng ya. Itu sebuah lagu dari Raja ya. Kalau cinta jangan bilang benci katanya atau Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sam. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam jumpa pendengar radio nongkrong bareng. Sudah tanggal 9 hari Sabtu ini kita ketemu lagi 9 Maret ya, 9 bulan 3 tahun 2024. Kita berharap nih ya Kak Sam dan saya berharap semoga semua selalu sehat, cantik dan sejahtera dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya. Pertemuan kita ditunggu-tunggu, pertemuan lewat radio nongkrong bareng ini ya, karena kita jauh di mata tapi di hati dekat. Ada yang deketan tapi di hatinya nggak begitu ini apa namanya, nggak dekat karena main HP semuanya ya. Terima Dia bilang kasih. kalau makanya Raja bilang kalau cinta jangan bilang benci ya. Tertinggal kalau belum subscribe. Iya, susah juga kan. Saya benci kamu tapi saya cinta, gimana tuh? Nah, makanya. Iya. Ya, Kak Novi bagaimana Jakarta kabarnya? Ada beberapa bagian hujan terus Kak Sam. Hujan terus ya. Ya. Artinya ada beberapa bagian yang langganan banjir itu kebanjiran gitu ya. Lumayan musim penghujan. Dan yang lain sih biasa-biasa saja. Kalau hujan kan urusannya dengan macet ya kan. Oke. Kita malam ini seperti biasa di hari Sabtu kita ada tamu ya. Dan tamu kita kali ini adalah Mbak Sriati yang dulu dari dulu bukan dulu banget sih ya. Sering kita sebut namanya Sriati di Meipo. Nah, beliau ini 14 tahun di Hong Kong dengan satu majikan. Sekarang
sudah ada di Indonesia sejak bulan Desember. Dan selain Mbak Sriati juga dengan Mas Widodo ya di daerah Blitar. Siapakah Mas Widodo? Dia ini adalah kerjasama dengan Mbak Sriati atau karyawan atau bagaimana mungkin nanti bisa diceritain. Baik, saya sapa, selamat malam Mbak Sriati. Halo, selamat malam Kak Sam, Kak Novi, Malam. dan semua satjaya di nongkrong bareng Leho Ma. Leho. Ho 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 ho. Kak Sam nanya gini, 14 tahun udah bisa bahasa Kanton belum? Ho ho. Ho 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 aja ya. Mbak Sriati di kota mana, Mbak? Di Blitar ya? Di Blitar, ya. Ngapain ke Madura, Mbak? Di sini banyak warung Madura, Mbak. Makan sate. Ini lagi liburan sama anak, jadi ini nungguin anak di Surabaya, terus tadi diajak ke Suramadu, jalan-jalan ke Madura. Wah, jadi enak benar tuh jalan-jalan ke Madura. Suramadu. Saya belum pernah ke Madura. Itu Kak Sam, enak sekali bebeknya, apalah di bebek apa? Bebek sincen. Aduh, antrinya itu nomor 383. Hah? Wah. Jadi sarapan itu jam berapa Kebagian ya? Hampir jam 3 sarapan. Antrinya minta ampun. Ngantrinya nomor berapa? 383. 382 katanya. Aduh Mbak, mohon maaf udah habis katanya bebeknya. Dongkol nggak lo? Katanya kambing guling ya. Mbak Sri, apa jualan apa dia? Enggak jualan, tadi cuma beli bebek sinjai itu. Bebek apa namanya? Bebek sinjai yang paling terkenal di Madura. Di Madura. Sinjai. Sinjai itu bahasa apa Sinjai? Nah, tahu Kak Sam mesti ngerti itu. Di Surabaya ada Kak Sam itu juga. Orang Cina yang jual? Kayaknya Madura sih. Asli Madura, khas Madura itu yang paling terkenal. Rasanya gimana rasanya? Rasanya enak. Ada itu juga ikan apa ya? Gurami juga. Oh. Kirain gurami kecil, ternyata guraminya segede aku. Murah meriah apa mahal? Murah sih kalau bebeknya, yang bebeknya itu 25 kalau nggak salah ya. Oh. Terus guraminya agak mahal 80 berapa gitu. Oh. Tapi gedenya itu gede banget. Para pendengar, jadi kalau mau makan bebek Sinjai ya nggak, makannya di Madura. Ya nggak, cuma 25.000 kan Novi. Itu kalau dikurskan ke hari ini itu cuma $12. Ya. 12 Hong Kong dolar. Ya? Di sini 12 Hong Kong dolar sebotol air. Iya, benar. Jadi ya kalau saya sarankan ya cepat-cepat cari uang, cepat-cepat menabung, ya nggak, cepat-cepat pulang ke Indonesia. Ya. Seperti Mbak Sriati ya ngajak anak jalan-jalan, ya nggak, itu momen yang istilahnya susah dicari itu, ya momen-momen seperti begitu. Ya. Sekarang bukan aku yang ngajak Kak Sam, sekarang anaknya yang ngajak. Iya Mama, yuk kita ke Madura. Iya keren. Keren. Mbak Sriati putri ya, putrinya Advan namanya ya. Satu-satunya semata wayang, Mbak. Iya, betul. Iya, jadi sempat makan di bebek itu Sinjai ya. Oke. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, terima kasih yang sudah say hello ke kita. Mbak Liana Chandra Sky di UK London hadir pertama Kak Sam. Salam buat semuanya, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Mbak Liana. Hai, good afternoon London. Kadang-kadang kapan-kapan kita ikut siaran yuk.
Iya dong, ya. Nggak pakai IMO. Kalau IMO kan ruwet ya. Iya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, kita sudah dengar apa yang dikatakan Mbak Sriati, dan Mas Widodo sekarang sudah tergabung di WA grup kita juga. Beliau ini ada kerjasama atau apa bentuknya dengan Mbak Sriati di bidang hortikultural. Hortikultural ya. Saya biasa bilang agrikultural. Selamat malam Mas Widodo. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sen. Malam. Assalamualaikum. Luar biasa. Waalaikumsalam. Di daerah mana Mas Widodo? Di Blitar juga? Ini kebetulan kita juga tinggal di Blitar. Tetangga sama ini Mbak Sriati. Tetangga. Ya agak jauhan dikit lah, tapi tetangga lah. Intinya masih bisa terjangkau dengan kaki ya? Iya. Ya lumayan capek kalau kaki. Masih lumayan capek kalau pakai kaki aja. Iya, jadi pakai motor lah Kak Sam, ya kan. Nah, pendengar, kalau Anda lihat ada cabe ya di Facebook nih, ada fotonya Mbak Sriati, fotonya Mas Wid, dan saya nggak ada, Kak Sam juga nggak ada, karena nggak penting-penting banget foto kita ya. Ini pasti rasanya, ini pedes nggak Mas? Cabe ini Mas? Jenis ini jenis cabe apa nih? Tipe yang kami tanam ini kan tipe jenis cabai keriting Kak Sen. Oke, ya. Cabai keriting sekarang berapa ya di pasaran ya? Oke. Iya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, dan sudah dijelaskan bahwa tetangga ya dengan Mbak Sri ya. Nah, hubungan bisnis antara Mbak Sri dan Mas Wid ini bentuknya bagaimana, Mas? Ya kalau hubungan bisnis itu intinya kita belum menjalin ya. Sifatnya kan gini, dalam arti kita sebagai bisa dibilang petani healthy tradisional lah Kak Sen. Terus kebetulan kapan hari itu kan Mbak Sri juga tanya-tanya tentang bagaimana ya setelah nanti tidak lagi ke Hongkong, terus minimal aktivitas yang sifatnya menghasilkan, atau nanti ada peluang yang bagaimana gitu. Kita kan istilahnya apa ya, berbagi lah, dalam arti berbagi mungkin peluang atau apa ya, yang kebetulan yang kita tekuni kan di Holti. Terus kapan hari itu memang sempat ya coba aja, kalau memang istilahnya pengen belajar ya monggo lah, bahasa kami kita belajar bareng-bareng. Terus nanti yang perlu dipersiapkan, terus tanahnya bagaimana, terus sistem tanam bagaimana, terus jenis apa gitu kan, banyak macamnya gitu loh. Jadi sifatnya kita belum menginjak ke situ, dalam arti belum menginjak ke kerjasamanya. Ya. Kalau tanahnya Mas Widodo itu cocok ya untuk cabai ini ya, di daerah situ? Kalau di daerah Blitar Selatan ini kan termasuk daerah pegunungan ya Kak ya. Jadi sebetulnya tanaman cabai itu mau di dataran tinggi, rendah, atau sedang itu kan juga apa ya istilahnya sudah disediakan bibit yang cocok di daerah atau geografis dataran tinggi rendahnya itu kan, dari faktor bibit sudah disiapkan loh sebetulnya. Kalau di kami ini biarpun di pegunungan termasuk dataran menengah lah, dan dalam hal ini untuk dataran menengah itu cabai jenis apa yang cocok, terus kontur tanahnya bagaimana, kita minimal juga apa ya istilahnya dari ada arahan. Bahkan kalau terkadang kita pernah mencoba untuk dataran tinggi kita tanam itu juga kurang maksimal. Kalau di bibit di dataran rendah itu kita tanam di dataran menengah juga kurang gimana ya istilahnya, kurang maksimal juga gitu. Ya.
Ya tadi dia menyinggung dengan kerjasama ya, Mbak Sriati. Ya Kak, Mbak iya Kak Sriati, Novi. iya. Iya Kak Novi. Ada minat nggak Mbak untuk terjun atau berinvestasi, atau kalau makan cabai sih pasti doyan ya. Iya, sisi apa yang jadi pertimbangan Mbak Sri kalau mau bergabung atau apa sih namanya, ikut ya perjalanan menanam sampai menjual cabai, menghasilkan lah, iya. Ya kira-kira ada faktor apa motivasinya Mbak Sri setelah pulang 14 tahun loh di Hong Kong itu kan, harus membangun masa depan ya, Mbak Sriati, atau ada pemikiran lain, monggo nggak? Ya kalau sisi ya yang pertama ya cari kesibukan Kak Novi. Terus betul. Yang terutama cari kesibukan. Kalau kita udah biasa kerja ya, terutama kerja keras itu udah biasa. Jadi kalau rasanya nggak nganggur itu nggak nyaman. Ya contohnya kemarin, hari ini juga lah. Kemarin itu kalau saya tinggal sama anak di Surabaya itu ya nggak ada kerjaan, itu nggak nyaman, nggak kerasan gitu. Ditinggal kerja terus disuruh di rumah ngapain, harus makan tidur itu nggak nyaman. Jadi udah biasa kerja, jadi ya udah biasa itu. Jadi keinginan itu ya satu cari kesibukan, terus kedua kita tuh tidak mau nganggur lah, ingin mengembangkan sesuai dengan lingkungan juga. Kebanyakan di lingkungan itu yang sekarang ini akhir-akhir ini itu yang sukses itu ke pertanian. Jadi selain cabai juga sayur ya, kayak pare itu sekarang itu kayak apa, oyong, gambas itu sekarang itu juga banyak, juga melon juga. Jadi saling bergantian gitu. Setelah melon, yang kemarin itu yang ke melon aku kirim ke Kak Novi itu sekarang hari ini, bahkan kemarin itu diganti dengan oyong itu loh, gambas itu. Oyong, oke. Punya variasi gitu lah. Mungkin kalau masalah tanahnya setelah ini bisa berganti itu nanti Pak Wid yang tahu dan bervariasi gitu. Mbak Sriati. Atau juga Ya, gimana? Lanjut. Atau juga dipertimbangkan dengan penjualan nanti kan punya planning ya. Mungkin cabai saat ini mahal, atau mereka begitu punya itu mahal, bahkan nanti mungkin harga pasaran segini itu dipertimbangkan gitu. Jadi kalau masalah penanaman itu bisa kerjasama dengan Pak Wid, dan saya punya ya sebidang tanah itu punya rencana memang untuk penanaman, akan tetapi masih ya perlu proses itu begitu. Yang tanam kayu itu ya Mbak Sriati? Iya. Dan ini juga saudara juga yang kemarin itu juga sudah sukses ya, sudah berjalan ke melon sama oyong gambas itu. Jadi oyongnya itu sudah panen, tapi cabenya itu sudah menyusul sudah. Jadi oyong dibongkar, cabenya sudah besar gitu loh, saling menyusul gitu. Jadi enggak waktunya ya, enggak buang semacam tumpang sari gitu loh. Tumpang sari. Mbak Sriati atau Mas Widodo ya? Iya. Sekarang sebetulnya kalau tadi kan Mbak Sriati bilang nanem gitu ya, di pertanian. Yang paling menguntungkan banyak itu yang mana? Cabai, melon, atau oyong, atau apa?
Jadi kalau seperti yang kami terapkan Kak Sen sama Kak Novi, bahwa kita yang ya seperti yang disinggung Mbak Sriati tadi, bahwa kita minimal punya semacam, kalau bahasa kami apa ya, feeling lah, feeling. Terus nanti kalau kita menanam ini nanti perkiraan pas waktu panen itu pas musim apa, harganya bagaimana, terus banyak yang nanam. Itu kan otomatis kan pengaruh di harga dan di pasaran kan. Jadi kita masih apa ya, sifatnya cuman menebak. Dalam hal ini katakanlah nanti wah sekarang harga cabai pas lagi katakanlah lagi oke gitu aja untuk saat ini. Karena kita memang waktu itu juga apa ya, kita prediksi bahwa nanti dari musim tanam di daerah lain kok kelihatannya kurang, terus kita mencoba inilah, kebetulan ini kita tebakan untuk saat ini benar. Jadi kita bermain semacam itu, kita saling apa ya istilahnya, melihat di daerah lain musim apa yang banyak ditanam, dan kita berupaya jangan menanam yang sama, jadi supaya nanti apa ya istilahnya itu di sela-sela mereka yang tanam tuh kok kelihatannya selama ini kita nggak bleset gitu. Jadi faktor kebutuhan dalam arti pasar kita juga perhitungkan dengan cara kita apa ya sekarang kan sudah maju ya, dalam arti untuk info, misalkan di luar kabupaten, di Blitar atau di Malang atau di daerah Jember, Banyuwangi itu kan musim apa, kita kan apa ya, ada grup-grup yang apa ya, kita sebagai info lah, mencari info itu kan ada. Iya. Mas Widodo. Ya. Mas Widodo di sini ketika menebar benih atau ada karyawan, ada petani? Gini, kalau tentang karyawan, kita biasanya memakainya itu kalau pas lagi olah lahan. Itu kalau memang kita sendiri ya memang cukup memakan waktu juga, terus capeknya juga luar biasa. Itu untuk olah lahan tuh memang kita pakai apa ya, sifatnya tenaga jasa orang lain lah. Jadi bisa dibilang waktu pas untuk persiapan lahan kita pakai tenaga orang. Terus lagi untuk pas seperti saat ini, seperti tadi itu pas petik itu kalau kita sendirian juga nggak kelar gitu Kak Sam. Iya. Jadi istilahnya untuk masalah karyawan atau tenaga itu kita tergantung kebutuhan. Karena apa? Selama ini kan kalau secara kan belum apa ya, sifatnya kan belum tersistem ya. Jadi tanam pun juga belum begitu apa ya. Ya masih sekitar 3.000-an pohon itu kita kelola sendiri, untuk perawatan masih mampu. Tapi untuk pas panen, untuk pas olahan kita memang ya itu ada jasa dari berapa ini panen, sekali panen tuh berapa kilo atau berapa ton? Gini, kalau tanaman cabai itu kan untuk musim petik pertama itu biasanya masih sedikit. Jadi terus nanti grafiknya meningkat. Bahkan untuk saat ini kita tuh sudah 8 kali petik. 8 kali petik dari populasi 3.000-an itu ya mungkin ada lah, ya lebih kurang 2 kintal ada. 2 kintal berapa kilo itu? 200 kilo, 200-an lah, lebih kurang 200-an kilo. Di pasar sekarang 67.000 per kilo. Ya kalau di pasar itu mungkin itu kelas eceran, harga eceran. Tapi kalau di kami itu mungkin harga borongan. Ya untuk harga borongannya tuh untuk hari ini malah sekitar di angka 45-47 lah, sekitar itu. 45 hingga 47.000 per kilo. Iya. Wah ini pedas benar rasanya, ini cuannya ya? Ya begitulah, karena ya bahasanya kita
apa ya, kalau untuk kami memang nggak bisa apa ya, dalam arti untuk menentukan harga itu kan nggak bisa. Jadi kita sistem kami, cara kami sebagai petani tradisional itu kita cuman apa ya, istilahnya melihat daerah lain itu yang banyak ditanam apa, terus kita juga mencari sela-selanya itu. Dengan cara itu kita kelihatannya kok nggak apa ya, bahasanya nggak bleset lah, minimal bisa beres dengan apa yang kita harapkan itu kok kelihatan. Selama ini begitu cara kita. Jadi kalau 200 kilo kali 47.000 ya nggak, itu kurang lebih hampir 10 juta. 10 jutaan. Ya. 8 kali petik ya. 8 kali petik lah, jadi 10 juta ya kali 8 jadi 80 juta ya teman-teman semua. Nah, itu margin keuntungan masuk kantong berapa jadinya? Setengah. Gini kita cuman mau ini kan bahasanya, kalau tanaman cabai itu kan seperti yang kami sebutkan tadi, bahwa untuk petik awal itu kita cuman dapat 9 kilo atau berapa itu untuk awal pertama kali petik 9 kilo, terus baru petik kedua itu baru 30 berapa kilo gitu, terus untuk yang ketiga baru ada 60 kilo, terus keempat itu kan grafiknya meningkat. Grafik meningkat. Nah, terus sekarang ini bisa dibilang kalau pas lagi ini kan istilahnya puncak dari panen. Puncak terus nanti mungkin setelah petikan keberapa gitu grafiknya itu menurun lagi. Itu kan apa ya, istilahnya kan kalau tanaman cabai itu memang begitu. Karena apa? Dari cabang satu buahnya cuma satu, nah terus akhirnya mecah lagi menjadi dua, kan ada buah, dan buah itu nanti kan pada akhirnya kan banyak. Nah terus nanti setelah itu kan baru grafik menurun gitu. Oke. Mas Widodo, harga 45.000 ya. Mas Widodo dapat untung berapa, Mas? Ya kalau masalah keuntungan kita untuk saat ini memang ya istilahnya kalau bagi kami itu memang biarpun yang kita tanam pedas tapi bisa dirasakan manis gitu ya. Bayar karyawan. Ya itu pasti ya. Itu tadi kebetulan hari ini ada 5 orang yang membantu kita, itu ada 5 orang untuk pas musim petik hari tadi. Nah terus masalah keuntungan, kalau keuntungan itu kita mengacu atau bisa dibilang wis hafal lah, untuk per pohon itu perhitungannya antara Rp3.000 lah, perhitungan dari mulai olah lahan, bibit, perawatan, ya katakanlah lebih kurang dari Rp3.000 itu per pohonnya. Lah terus kalau dihubungkan dengan populasi 3.000 berarti katakanlah mulai dari persiapan tanam sampai ke perawatan itu butuh di angka sekitar 9 juta. Itu belum terhitung lahan, karena kalau lahan kita kan kalau di kampung itu kan masih banyak istilahnya masih lahan itu kan ya memang bagi kami itu sebetulnya perlu diperhitungkan juga, tapi kan daripada nggak ada kegiatan kok kelihatannya ini juga memungkinkan untuk mendapatkan hasil begitu. Dan itu di luar lahan, perhitungan di luar lahan. Mas Widodo, ya kalau saya itu gampang sekali istilahnya. Penghasilan saya misalnya tadi 200 kilo ya kali 45.000 jadi kurang lebih 9 juta. Ya, itu kan harga jual. Kita jual ya dapat 9 juta. Ya. Nah, di 9 juta ini ya, teman-teman semua harus bisa ini nih yang ngitung, cara ngitungnya. Dari 9 juta ini misalnya berapa persen itu untuk bayar gaji, bibit, air, segala macam tek-tek bengek. Ya, misalnya. Ya, itu misalnya habis 4 juta. Ya, 4 juta. Ya, tadi dapatnya misalnya jangan 9 juta deh, 10 juta deh ya, 10 juta tadi ya. Ya, 10 juta. Jadi tek-tek bengek keluarnya 4 juta. Nah, itu 6 juta itu bersih. Jadi untung. Ya. Net ya. Net. Ya, jadi istilahnya
penjualan saya berapa, jadi gampang hitungnya. Jadi kurang lebih misalnya, jadi 4 juta pengeluaran, 6 juta sisa keuntungan. Jadi kita punya ini nih margin. Jadi kita ngomong margin itu 60%. Jadi pokoknya saya dapat 20 juta, 60%, ya enggak? Jadi 12 juta. Ya enggak? Gitu. Itu net. Jadi bersih. Iya. Itu bersih. Setelah dipotong kos ya. Biaya. Jadi harus bisa hitung itu. Jadi harus bisa misalnya gaji karyawan, pokoknya saya panen segini, gajinya segini. Ya enggak? Jadi dipotong-potong tambah terus dipotong keuntungan harga yang jual itu. Itu baru dapat penghasilan bersih namanya. Nah, itu marginnya jadi gampang jadinya setiap kali. Pokoknya saya jual penghasilan saya 50 juta, ya enggak, 60% ya 30 juta. Ya enggak, yang 20 juta itu adalah pengeluaran, ya enggak, untuk tek-tek bengek. Ya enggak gitu. Jadi gampang Mas Widodo. Jadi kadang-kadang wah Pak, setengahnya tuh untuk bayar macam-macam, gaji, ya enggak, air, bibit, segala macam, ya enggak, alat-alat. Ya, kalau alat-alat kan nggak bisa dipotong sekaligus gitu. Itu kan namanya diamortisasi. Jadi alat ini saya bisa pakai berapa lama nih, setahun misalnya. Jadi saya beli 12 juta, jadi 1 bulan 1 juta dipotongnya. Gitu. Ya. Jadi harus pinter tapi ya teman-teman masalah semua. Kalau ya ini maaf, ini kan kita berhitungnya itu memang istilah secara kasaran lah. Dalam arti karena kita berpikirnya minimal untuk mengawali nanam, kita kan harus ada olah lahan, terus persiapan bibit dan sebagainya. Kita kan belum bisa menentukan nanti harganya laku berapa gitu kan, belum bisa. Masalah kan di situ. Betul. Tapi dikumpulin, ditulisin itu pengeluaran itu. Ya, itu ya pasti itu. Kalau itu memang kita sudah sejak dulu, kalau kita mulai dari persiapan awal untuk lahan, beli mulsa atau untuk irigasinya itu, selang dripnya itu kita pasti kita ada pembukuan yang sederhana ada pasti. Cuman dengan perhitungan seperti yang Kak Sen tadi bilang, ya untuk 60%-nya itu kok kelihatannya untuk saat ini dengan harga yang ya istilahnya semanis ini kelihatannya kok sangat mungkin sekali gitu loh untuk saat ini. Bagus gitu kalau 60% bagus. Untuk saat ini sangat mungkin. Dalam setahun Mas Widodo, setahun petik cabai itu berapa kali, Mas? Dari olah lahan sampai bukan dari per tahun ya. Kalau kami perhitungannya itu per musim tanam. Per musim tanam itu kan kalau usia cabai itu kan baru bisa dipetik. Kalau jenis seperti yang jenis kita tanam ini kan 76 hari kan bisa sudah dipetik. 76 hari sudah bisa petik. Lama ya? Terus iya lama. Memang kalau ini termasuk kalau jenis cabai yang kita tanam sekarang ini sebenarnya usia termasuk 76 itu termasuk usia pendek. Usia pendek. Ada yang istilahnya sampai 90, 100 itu ada masih awal petik itu ada. Nah, dengan perhitungan semacam itu tadi kan minimal kita kan istilahnya harus ada modal awal untuk perawatan itu, karena mengingat kita belum ada hasil, belum ada panen. Tapi kalau seperti saat ini misalkan sudah ada panenan, kita jadi bisa menutup biaya-biaya yang sudah keluar dan katakanlah dari 60%-nya itu sangat mungkin untuk saat ini. Tapi satu sisi juga istilahnya ketidaktentuan harga itu terkadang kita tuh juga terkadang yang menjadi dilema lah bagi kami petani sayur. Karena apa? Kita kalau menanam kan belum tahu nanti bakal laku berapa gitu kan, belum tahu.
Beda dengan kalau nanam padi, jagung itu kan standarnya kan ada. Kalau di kami untuk sayuran, cabai itu kan nggak ada. Makanya dengan bahasa hari ini untuk harga hari ini kita bisa bilang sangat manis. Tapi ada juga teman petani itu istilahnya seharga yang kurang standar memang, bahkan di bawah standar. Jadi kalau ya di bawah standar berarti rugi dong. Ya sebetulnya kalau kita sebagai petani itu sebetulnya kalau bahasa rugi itu sebetulnya sangat minim. Untungnya sedikit gitu. Karena kan yang namanya harga di bawah standar itu kita kan juga kalau sebagai petani cabai itu katakanlah harga standarnya itu di angka 20.000 aja per kilo kita masih bisa masih lumayan. Masih ada untung sedikit, biarpun sedikit masih ada untung. Tapi kalau kurang dari itu kita juga mau nggak mau juga ya gimana ya, berupaya untuk menanam lagi gitu aja. Karena kita juga menyadari bahwa faktor terutama daerah kami termasuk di daerah pegunungan, terus kalau kita berpikir untuk mengarah ke semacam kalau saya melihat di sosmed itu kan ada namanya petani modern dengan berbagai fasilitas dan sebagainya itu ya karena kita belum bisa menjangkau lah, dalam arti belum bisa menjangkau teknologinya, Mas Widodo, atau pemasarannya. Kalau teknologinya kita bisa mengikuti, cuman satu sisi ketidakpastian tentang harga itu yang terkadang itu kita bisa belum bisa mengambil keputusan untuk dengan sistem yang itu, kecuali kalau ada standar harga mungkin yang ditetapkan dari pemerintah, misalkan misalkan di angka 25 per kilo, kita pun bisa menerapkan dengan sistem semacam itu bisa, karena kita tidak adanya kepastian tentang harga itu, kita pun mau melangkah ke situ ya takut waduh nanti jangan-jangan modal pun nggak balik, kita juga waduh lah, ini kan akhirnya kebingungan juga tuh. Ini peran pemerintah ya, Mas Widodo. Menurut Mas Widodo bagaimana? Bisa juga untuk menentukan standar harga. Bisa juga peran pemerintah. Kalau memang mungkin itu lebih agak diberi kejelasan tentang harga. Istilahnya mungkin dalam 1 tahun itu katakanlah batas standar minimalnya sekian gitu. Kita bisa berpikir kan mengacu dengan kalau kita misalkan tanam cabai dalam berapa ribu populasi, misalkan dalam 1.000 batang kita nanam, dengan kalkulasi hasil dengan harga itu kan kita bisa istilahnya mengetahui lah, istilah kita dengan dasar itu bisa mengatur kita bisa untuk hasil kita berapa lah, itu mungkin bisa lebih mantap gitu loh. Untuk populasi bisa kita tambah, kalau mau pengen hasil banyak kan kita bisa kelipatan begitu, maksud kami gitu loh. Betul. Bisa. 2 kintal ini berapa luas lahan, Mas? Yang sekarang ini di lagi panen ini malam ini. Kalau luas lahan paling di sekitar antara 2.500-an meter lah, 2.500-an meter persegi. Lebih kurang. Iya. Nggak begitu besar banget lah ya. Enggak, belum. 2.500. Dengan kenyataan kami sebagai petani tuh terkadang kita tuh di 5 lah, belum lagi kayak kemarin sebelum kami musim tanam cabai ini. Kita sebagai petani itu kemarin pas tomat itu ya, pas tomat. Ini ya maaf, ini kita sebagai ngobrol mungkin bisa sekalian sama curhat atau bagaimana ya dia. Nggak apa-apa curhatnya, tapi nggak benar itu. Nomor 1 atau nomor 3? Karena kemarin itu kita tuh pas waktu panen kita tuh maksa pembeli tuh di angka 1.000 aja maksa gitu loh. Di angka 1.000 perak kita maksa.
Nah, makanya dengan keinginan kami sebagai petani itu ya setidaknya ada standar minimal dari harga itu. Kita kan dari standar minimal harga itu kita bisa mengkalkulasi kita mau tanam apa dengan nanti jumlah populasinya berapa. Kalau kita pengen ada hasil, kalau cuman populasi sedikit berarti kita minim, kalau nanti ada banyak kita kan dengan itu standar harga itu, minimal harga itu kan kita nanti bisa berpikir secara sistem. Andai kan nanti kita tanam banyak dengan pekerja sekian-sekian, kan bisa dihitung. Ya. Bisa dihitung itu nantinya kita dapat hasil berapa. Terus belum lagi nanti jasa-jasa tetangga atau pekerja itu kan bisa lebih jelas lagi begitu loh. Kita baru tahu loh Mas Widodo bahwa nggak ada standar untuk harga cabai. Kita pikir ada gitu ya kan. Belum. Musim Setahu juga kami kan belum Novi, ada. karena musim juga. Kalau musimnya banyak, Iya. cabai ya nggak, daripada busuk mendingan gue Betul. jual murah. Betul. Iya. Iya kan? Betul. Cabai bisa bertahan berapa lama ya? Saya kadang-kadang beli cabai di pasar satu paket, ya nggak, satu bungkus lah istilahnya. Itu saya bungkus dengan koran. Saya bungkus dengan koran, saya masukin ke kulkas. Saya frozen, saya bekuin. Saya bekuin, terus kalau mau masak ambil satu, ya nggak, saya keluarin, ya nggak, terus begitu dipotong-potong, dicah, ya nggak. Nah, itu bisa tahan lama tuh cabai saya. Nah, kalau nggak dibekuin, ya itu bisa tahan berapa lama kalau saya taruh di kulkas? Itu gini, itu bukan cabai saja yang seperti saya terapkan setiap kali saya nanam, baik itu cabai, tomat atau jenis apapun, itu mesti saya bahasa kami dengan cara sederhana itu uji kualitas dalam arti secara sederhana. Jadi nanti saya petik satu, saya simpan di ya istilahnya bukan di kulkas, bukan di apa itu enggak, pokoknya bukan dibekuin dari bukan itu kan termasuk cara kami yang sifatnya paling sederhana. Itu bisa tahan sampai ya setidaknya ada 10 hari lah. 10 harian itu masih layak dikonsumsi. Itu masih layak untuk cabai. Kalau untuk cabai masih layak untuk dikonsumsi. Dengan ya itu tadi, dengan cara kita petik, kita taruh di kita taruh aja lah. Kita taruh di mana gitu. Pokoknya kita taruh itu aja, kita biarin. Jadi selama 10 hari ke depan tuh masih layak untuk dikonsumsi, itu masih layak. Masih. Apalagi kalau seperti yang ditaruh di freezer atau di kulkas itu bisa lebih tahan lagi gitu, Jadi kami ya itu kita cuman bisa dengan cara itu. Kalau itu dengan cara kami yang sederhana, kualitas atau mutu dari apa yang kita tanam itu dengan cara itulah. Sementara ini bisanya gitu. Makanya kayak pedagang atau tengkulak itu kalau di kami itu memang istilahnya kita jaga itu. Kita jaga kualitasnya. Kualitas. Itu dengan catatan kalau memang pertumbuhan istilah dari faktor perawatan juga itu enggak terkendala dengan serangan penyakit. Masalah untuk cuaca sekarang ini untuk tanaman cabai juga lumayan ekstrim, dalam arti untuk perawatannya itu juga harus ekstra juga gitu. Mbak Sirati, ngomong-ngomong kamu udah invest berapa banyak? Untuk sementara belum hitung nggak Sam, daripada uang nanti ada sisa uang terus diutang mesti nggak balik biasanya gitu kan. Ini untuk sementara saya masih jalan pelan-pelan ini ya, sambil belajar ini saya belanja untuk neon box itu ya, yang ngerjain adik saya gitu. Yang ada bisnis lainnya gitu. Iya. Reklame ya, papan iklan. Neon box ya. Ya.
daripada nanti ya ingin mengembangkan hasil jerih payah sisa-sisa saat itu, nanti kalau uang didiemin gitu mesti diutang. Maksud kamu diutang Biasanya gimana? gitu kan? Dikasih utang ke orang atau bagaimana? Ya biasanya orang kalau gitu, kalau minta utang itu kalau nggak dikasih itu ngerasani, ngomongin di belakang, kalau dikasih nggak balik itu udah biasa. Suruh ke bank. Ya kita Ya kan, mengembangkan ini hasil. Nah, teman-temannya. kenapa dikembangkan? Karena uang itu kalau didiamin itu kita tiap hari pengeluaran, nggak ada pemasukan, nanti lama-lama habis. Nah, makanya kan saya bilang istilahnya kalau kamu uang ya nggak, kalau punya uang nganggur ya, misalnya punya 100 juta ya, 50 jutanya kamu depositokan ya, jadi nggak bisa dikutak-kutik itu, misalnya deposito 3 bulan ya, nggak bisa dikutak-kutik, itu kamu dapat bunga, kamu kan dapat bunga untuk 3 bulan itu. Nah, kalau kamu bilang yang 50 jutanya sisanya 50 juta, nah kamu usahain ya nggak jualan sembako atau padi cabe atau gimana gitu ya. Maksud saya tadi saya tanya kamu sudah invest berapa banyak, istilahnya saya udah Kak Sam, saya udah invest 10 juta 50 juta tapi masih belum balik-balik nih 50 jutanya nih ya nggak gitu. Itu ada bisnis papan reklame ya Mbak Sriati. Itu di kota mana Mbak? Ini masih belajar, ini pelan-pelan kita sambil jalan, sambil cari. Di kota mana itu Mbak Sri? Ini di Blitar juga. Oke, ya. Kalau dengar paparannya Mas Widodo tadi, ada minat untuk bikin sambal atau terjun ke dunia cabai? Ke dunia cabai, kalau ke sambelnya ini belum ke sana Kak. Atau mungkin Kak Novi, Kak Sam bisa nyambungin ke yang itu, yang produksi sambel, kita bisa larinya ke sana. Bisa untuk hubungan supply. ke sana. Kan banyak Untuk juga supply. yang di nongkrong bareng itu. Mbak Sriati, saya bilangin ya, ya itu salah satu cara, misalnya minta resep atau kolaborasi ya. Ya, selain itu kamu tuh harus coba, kamu sendiri atau tetangga atau keluarga harus mencoba bagaimana membuat sendiri. Kayak Mas Widodo bilang tadi, saya selalu mencoba Kak Sam ya, mencoba tomatnya dipetik, ditaruh di kulkas, atau dipetik, ditaruh, itu bisa tahan berapa lama. Makanya itu kalau cabenya nggak habis dipanen, diulek, di blender, sambal. Dibikin sambal. Ya, nah dari sedikit, dari sekilo disambelin, wah. Dari YouTube banyak belajar bagaimana bisa tahan 1 tahun. Ya, udah gitu bikin 1 kilo, kasih tetangga, cobain dong, kurang apa, tolong kasih input. Nah, dari situ itu ide yang bagus itu. Iya. Coba 1 kilo. Nah, pasti dengan mencoba kamu pasti akan ketemu resepnya. Ilmunya dapat ya. Dapat Kak Novi. Soalnya kenapa? Setiap kali saya video, wah video ini sambalnya ini kayaknya kurang gurih. Kurang gurih. Kurang apa ini ya nggak? Bagaimana supaya bikin gurih? Ya, atau kurang terasinya. Ya, atau sambalnya nggak direbus. Kenapa? Supaya tahan, kalau nggak salah harus direbus. Udah direbus terus itu jangan sampai ada air kalau mau tahan lama ya sambal. Ya nggak? Ini mungkin Osin bisa komentar ya, kasih nasihat bagaimana supaya sambal itu bisa tahan lama. Ya. Osin sambal. Osin sambal nih. Ya. Nah, dia punya sambal enak.
macam-macam tuh, sambal kemangi, sambal teri, sambal ikan asin, macam-macam. Iya. Dicoba Pak Mas Widodo, ya nggak? Misalnya, waduh saya nggak bisa, masih ada 20 kilo, 30 kilo misalnya. Waduh saya mau ngapain nih? Udahlah, saya blender aja dah. Saya bikin sambal. Wah, bisa dijual sambalnya. Iya, memang tujuannya ke sana kan. Iya. Ya, untuk selamat malam untuk Soplo Weleh-Weleh, Siti Umami nyimak katanya. Umar Al Faruq belajar tani. Betul, kenapa enggak ya? Bunda Reza hadir. Semoga semua tetap sehat ya. Bunda Reza bagaimana? Ini Bunda Reza jualan beras 13.000 ini. Mbak Ipung, ini Mbak Ipung. Murah banget. Murah banget makanya. Ya. Ya, dilihat dari sisi menjelang bulan puasa, menjelang Idul Fitri, itu kan pasti bahan-bahan sayuran atau cabai itu harganya akan bagus lah, ya. Betul nggak tuh Mas Widodo yang saya katakan? Makanya itu betul. Karena apa? Kita untuk memutuskan tanam cabai yang kita sudah petik itu kan pertimbangannya salah satunya itu kan, Nafi. Pertimbangannya ini untuk menghadapi puasa, Lebaran itu ya, siapa tahu harga itu bisa bagus. Tapi memang itu betul untuk saat ini betul. Salah satu pemikiran kami untuk memutuskan nanam cabai, nah, berarti harus ada panenan di awal bulan mau Lebaran lah katakan. Ya itu berarti salah satu pemikiran gimana ya, yang sifatnya sederhana untuk kebutuhan pasar. Kalau pas mau hari-hari besar tuh biasanya tuh pasti mahal lah. Itu kita cuma menebak itu, sebenarnya kita cuma menebak itu. Pasti mahal, nggak tahu berapa ya? Ya nggak tahu, belum bisa menentukan dalam arti apakah itu istilahnya standarnya gimana, kita belum mengarah ke situ, cuman feeling aja lah, bahasa kami feeling aja. Secara feeling, biasanya kalau mendekati hari-hari besar tuh untuk kebutuhan utamanya cabai mahal, wes kita tanam itu dengan perkiraan waktu sebetulnya untuk kita sekarang panen. Jadi kan perhitungan kami 3 bulan ke depan, 3 bulan yang lalu sudah tanam gitu, karena sekarang usia ini kan lebih dari 100 hari lebih, bahkan 100 sudah ada 4 bulan. Oh, iya. Nih, Mas Widodo, saya bilangin sekali lagi ya, misalnya tren, tau nggak tren? Jadi apa tuh Kanovi trending? Zaman ya. Tren bukannya zaman. Jadi graf tendency gimana ya? Misalnya bulan Maret 2024 saya cuma panen 200 kilo per hari misalnya, atau per berapa minggu tuh panen ini? 2 minggu atau 3 minggu? Per 5 hari sekali. Per 5 hari sekali itu jadi 200 kilo misalnya. Nah, harga di pasar pada bulan Maret minggu pertama saya jual, dicatat kurang lebih tahun depan Maret tanggal 5 2025 kurang lebih tuh harga hampir sama. Akan sama, betul. Percaya sama saya. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Jadi kamu tuh harus rajin menulis dan mendata. Ya. Saya selalu ke pasar kemana nih, saya selalu foto. Kan itu foto kan ada tanggalnya. Wah, saya bilang, kok baru sebulan saya tahu harganya udah naik 10%. Jadi itu saya tahu. Ya nggak? Saya foto lagi. Kok naik harganya? Jadi berarti tuh, wah, ini hebat juga nih, ya nggak, istilahnya bisnis bisa naik begini ya nggak harganya. Jadi saya selalu mendata itu. Kalau kamu males ya foto, ya nggak, atau buat bon atau kwitansi ya, catatan itu di foto.
Kalau takut hilang, ya nggak difoto. Kalau fotonya takut hilang, taruh di komputer. Kalau komputer dicolong, ya bingung dah. Ya enggak. Tapi itu pemasukan yang luar biasa bagi kami itu. Betul itu untuk pendataan itu. Pendataan itu penting. Betul itu. Ya enggak. Misalnya Jadi nih. Jadi saya misalnya tahun ini 2024, saya untungnya hanya 20 juta sebulan. Ya, kali 12 kan pukul rata, ada pukul rata. Ya, entar ada turun, entar ada naiknya, entar ada 15, entar ada 25. Jadi rata-rata kurang lebih 20 juta. Ya, kali 12. Jadi kan 240 juta. Ya. Wah, tahun 2024 saya ada 240 juta. Ya nggak, pengeluaran saya itu berapa? Ya, tahun 2025 ya kamu catat tuh. Ya nggak, saya punya penghasilan juga 200 juta, tapi pengeluaran saya tuh naik menjadi 120 juta. Misalnya tadinya 100 juta, sekarang 120 juta, naik 20%. Nah, 20% itu kan, waduh, ini rugi ini, ya nggak? Saya harus naikin dari 250, naikin lagi 270 untuk nutupin yang 20 juta itu. Ya, supaya nggak nombok. Ya, supaya nggak nombok. Ya nggak? Jadi istilahnya persentase kamu untuk ini, untuk keuntungan kamu masuk kantong, ya naiknya sama gitu, jadi jadinya nggak turun gitu. Ya, minimal sama, iya. Ya, kamu harus, ya itulah gajinya, misalnya dipangkas atau kurangin karyawan, ya nggak? Atau penjualannya dinaikin, ya nggak? Ya. Gitu. Jadi dicatat itu sangat penting. Betul. Dan kita selama ini memang belum menerapkan itu, belum nggak Sen? Ya, belum menerapkan itu. Gampang Mas Widodo, cuma punya buku, beli buku di warung, ya nggak, tanggal, ya nggak, tanggal, terus berapa, catat. Betul. Ya nggak, gampang sekali. Ya nggak. Jadi operasionalnya bukan dari kepala, betul, dari menduga-duga, tapi dari atas kertas. Kita nggak akan jauh dari situ. Ya, betul. Waduh, itu kita memang belum sampai belum sampai sejauh itulah, kita jujur aja belum. Ya, kalau dilihat pasti nyampe. Nih satu lagi teman-teman semua ya yang mendengarkan radio ini ya. Kalau punya dapat penghasilan misalnya, saya hari ini jual 20 kilo ya, atau 200 kilo cabe ya nggak, ke pasar, terus udah dibayar pakai kontan, duit kontan itu jangan dimasukin kantong ya. Jangan dimasukin ke kantong, dimasukkan di deposito ke bank, masukin ke bank. Nah, masukin uang ke bank, kan bank nanti kasih kita catatan tuh, setelah dimasukkan 20 juta ya ke rekening Mas Widodo, ya enggak. Nah, itu catatan ya, catatan disimpan di buku. Meskipun dia bilang, waduh, si istri saya nih, si mama nih, ya enggak, si sayang, ya enggak, pengen minta 5 juta untuk ke pasar bulan ini. Enggak apa-apa, masukin 20 jutanya semuanya ke bank. Nah, 5 jutanya baru pakai ATM keluarin, cret, ya enggak, 5 juta. Nah, 5 juta kan ATM keluarin 5 juta, itu dikasih kertas lagi bahwa Mas Widodo mengeluarkan uang 5 juta. Nah, dicatat lagi itu pengeluaran 5 juta untuk apa? Untuk ibu ke pasar, untuk beli keperluan rumah tangga. Terserah. Nah, kalau mau detail lagi, suruh si ibu, nih Bu, saya kasih 5 juta, ya enggak? Ibu 5 juta dipakai untuk apa? Ibu catat ya. Nah. Ngerti nggak? Nah, waktu akhir bulan itu kan kamu punya rekening koran namanya. Tahu nggak rekening koran?
rekening koran itu jadi tabungan di buku. Pengeluaran saya ini, pengeluaran saya itu, keluar masuk. Akhir bulan untung rugi kok duit saya tinggal sedikit ya gitu. Apa aja kelihatan di situ. Tapi kalau kamu kantongin, ya nggak, itu nggak ada catatan. Ya kadang-kadang, Pak Haji minta nih ada duit nih, kasih 5.000, 10.000, 20.000, 100.000. Kadang-kadang kita males nyatetnya. Ngerti nggak? Jadi nggak ini. Catatan itu sangat penting ya untuk teman-teman semua. Itu aja nasihat dari saya. Ya, terima kasih. Iya, masalah manajemen pembukuan itu ya sederhana tapi rapih dan jelas tadi. Jangan dikantongin. Kalau dikantongin nanti ngutang mulu ya, Mbak. Bener kan, Novi? Kamu bilang gua nggak, si Mama nggak ada mau beli cabai nih, nggak ada nih, keluarin duit banget ini pemasukan lah, betul ini ya. Keluarin duit dengan 10.000. Sadari, tahu-tahu tinggal duit kantong di kantong tinggal berapa duitnya? Iya benar itu. Ya enggak. Jam 10.39 waktu Hong Kong. Selamat malam pendengar Radio Nongkrong Bareng semua. Kita masih berbincang dengan Mas Widodo, Mbak Triati, Kasem dan saya mengenai bisnis hortikultura ya, atau agribisnis lah. Jadi nanam cabai. Terus Kasem memberikan satu guidance bagaimana atau satu bimbingan bagaimana caranya melakukan sebuah pembukuan yang harusnya kita memang kuasai sebagai entrepreneur. Ini penting ya kan. Cash flow, uang keluar, uang masuk itu harus jelas kemana. Jadi nanti setiap akhir tahun kan, ini duitnya 3 juta dipakai sama mertua atau 5 juta dipakai ini dan lain sebagainya. Masih ada sisa begini. Kalau enggak kita tanpa itu ibarat pesawat enggak nggak tahu mau kemana ya tanpa pilot. Menarik sekali ya. Dan oke, kembali ke Mbak Sriati, dari peta atau ada pemikiran atau perasaan Mbak Sriati secara feeling seorang wanita yang sudah cukup lama lah di Hong Kong, bukan kelamaan. Kemudian kembali nggak mau diem ya, karena ya biasa kerja belasan tahun. Kira-kira bisnis yang mana yang nanti dulu deh, kita pasti cari cuan ya. Semua bisnis pasti cari keuntungan. Tapi yang kita bisa di hati kita itu struck. Yang mana Mbak kira-kira sejauh ini? Untuk sementara ini saya pikirnya ke Tani. Iya. Pertanian ya. Iya. Pertanian kamu ada rencana apa? Mau tanam apa? Saya di video kalau kita googling atau di YouTube itu banyak sekali mengenai pertanian. Ya nggak, ada yang organik, ya. Ada sekarang lagi ngetren ini kepiting ya, lobster ya kan Hobi ya? Lobster berapa itu tuh? Modal gede itu Kasen. Modal gede ya? Modal besar. Halo? 50 juta. Ya kalau lele sama kambing kan masih 50 juta. Sedikit ya masih. Kalau ke lobsternya ke sana belum Kak Sam. Ke itu. Jadi ke tanaman ya, iya masih ya? Ke tanaman, iya. Iya. Itu malah anak saya punya pemikiran, saya suruh ke itu pertanian apa ya, yang pakai peralon itu namanya apa? Organik, yang pakai peralon, pakai air kan? Hidroponik ya. Hidroponik ya. Nah, itu bagus. Kalau bisa ini sistemnya dibuat ya.
itu kamu harus pakai orang atau mendekati temen yang punya hidroponik, ya nggak? Ajarin dong atau gimana gitu, atau dia bilang wah udah gua konsultasi dah sama lu deh, istilahnya gitu ya nggak? Nah, bayar itu, beli peralonnya sendiri. Orang di rumah aja bisa itu di pekarangan. Tapi Mbak. Ada pekarangan di belakang Mbak. Ada yang melon itu yang pakai peralon itu sudah ada di sebelah barat saya. Juga teman sekolah juga. Pak Widodo juga itu temannya juga yang melon itu sekarang pakai peralon juga. Iya, jadi bukan medianya tumbuhnya bukan dari tanah itu, ya. Jadi air. Mungkin pekarangan belakang akan bisa dimanfaatkan untuk hidroponik ya, Mbak Trianti. Iya, bisa juga. Hidroponik hasilnya lebih bagus kan Novi, dan itu lebih harganya juga bisa lebih mahal itu. Iya. Lebih bagus hasilnya. Iya. Jadi Mbak Sriati ke cabai bagaimana Mbak Sriati? Ke cabai bisa. Malahan kemarin itu ada yang ada juga temannya adik saya itu di bawah itu tanaman di atas itu padi, di bawah itu ikan. Jadi dua. Iya. Atas padi, bawah ikan. Iya. Padi bagaimana bisa itu ya? Di bawahnya air. Maksudnya? Iya, kalau rontokannya beras itu bisa jadi makanan ikan. Pakan ikan, rontokan. Bukan begitu, ada kayak peralon gitu loh, juga sistem itu. Sistem peralon. Itu namanya mina padi itu, mina padi. Jadi ada seperti itu ada juga. Ada itu sistem itu ada. Jadi untuk ikannya tuh istilahnya nggak memberi makan, terus positifnya dari tanaman itu bisa membantu mengurai unsur-unsur hara yang di dalam tanah itu bisa. Itu banyak yang menerapkan itu. Oke. Mina padi ya. Jadi Mbak Sri di sini berminat juga pada cabai, cuman tunggu lahannya itu karena masih ditanami oleh ditanami melon ya. Melon kayu ya, Mbak Sri ya. Jadi masih nunggu itu, barusan dipotong soalnya. Kayunya masih seger-seger gitu, akarnya itu loh Kak. Jadi harus musnah harus bersih banget ya. Kemarin itu ada Mas Dandung ya, mau pelihara kambing katanya ya. Jadi istilahnya tuh sekarang tuh sebetulnya di Indonesia tuh banyak sekali ya. Betul Kak. Dan pertanian adalah salah satu yang ini ya, yang sangat mau bebek. Bebek sinjai, apa aja. Orang kita tanam kayu di sini kan ada lagu kolam susu, plus. Bukan lautan, hanya kolam susu. Iya kan? Kita lempar kayu, kita tanam kayu bisa jadi singkong. Itu negeri kita itu. Iya. Jadi kita mengangkat harkat dari petani ini harusnya bisa di level sebagai entrepreneur gitu, pengusaha, bukan lagi namanya petani atau petani yang makmur gitu. Dan ini optimis ke arah sana dengan pemerintahan yang baru ya, insya Allah nanti ke depan. Iya, Mbak Sriati setelah 14 tahun pulang, kemudian sekarang akan bekerja atau akan settle down, artinya diam-diam aja gitu, atau tadi sudah mengatakan ingin berbisnis ya, dan sudah bahkan papan reklame. Apalagi Mbak yang mau dikerjakan dalam jangka waktu dekat ini, katakanlah tahun inilah, sama putrinya, karena suaminya meninggal sudah kerja sendiri. Oke.
Ya, putrinya udah kerja sendiri. Iya. Oh. Di kantor. Di bedah apa itu operasi bedah kecantikan. Perawat ya? Iya. Hah? Iya. Dokter. Bedah kecantikan. Wah. Bedah kecantikan. Operasi plastik. Iya. Oh, hebat sekali. Kalau gitu mamanya Di cantik miracle terus itu dong. rasanya. Kalau jelek dibedah Iya. gitu. Iya. Ada yang bedah malah hancur Kasen. Ya kan, bengkak-bengkak. Penyok-penyok hidungnya ntar. Iya. Oke. Iya. Jadi tahun ini Mbak Sriati solo karir ya, berjuang sendiri. Enggak akan balik ke Hong Kong kan ya? Tidak balik ke Hong Kong. Oh, iya. Iya. Perjuangan belum berakhir, masih tetap berjuang. Iya, nggak akan berakhir sih berjuang. Namanya hidup itu ya malam ini kita santai, besok pagi berjuang lagi. Ada terus gitu yang harus diperjuangkan ya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman, menyenggol teman-temannya Mbak Sriati. Dulu ikut gereja mana Mbak? Di Pastor Janet atau di Katolik ya? Yes, di KKI. Ya, salam buat semua nongkrong bareng yang di sana ya. Di Mebu juga. Ya, Mbak Ipong, Mbak Mia, terus siapa ya? Mia Pokoknya mana yang nih? Mia diujung-ujung typo, semuanya. Mia mana? Mama Mia. Mama Mia juga. Mama Mia masih di Indonesia kan? Iya. Semuanya jalan. Ya, yang di Singapura, yang di Korea, semua yang di banyak Hongkong, teman juga di Indonesia Korea. juga. Iya. Terus Malaysia, Taiwan ya, semuanya saja. Selamat bekerja, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan semua, terutama masih dingin kayaknya ya. Iya. Ya semuanya aja lah Kak Sam, Kak Novi. Sehat selalu Terima semuanya kasih, ya, sukses ya. selalu semua. Ya terima kasih Dari Mbak saya, Sri. Kita ya. masih berbincang sedikit dengan Mas Wid. Mungkin lagi menikmati bebek sinjai. Ya, Mbak Sri malam dingin hujan. Ya silakan Mbak Sri kalau mau duluan boleh ditutup. Tapi Pak Widodo Oke, masih thank bersama you kita. semua, bye. Ya, bye. Terima kasih Mbak Sriati. Wow, iya. Ya Pak Widodo. Iya. Ya, Mas Widodo jadi Bapak Widodo. Mas Widodo, Bapak Widodo ingat. prospek cabe itu apakah masih bagus? Kalau masalah prospek cabai sebetulnya dalam 1 tahun itu sebetulnya masih bagus. Cuman kita yang belum tahu tentang masalah tadi standar harga itu. Dalam satu putaran pasar itu bukannya 1 tahun, istilahnya 1 bulan 2 bulan itu pasti ada perubahan harga yang sifatnya tuh ya bisa dibilang bagus. Cuman terkadang kita tuh pas kalau lagi panen, kalau pas lagi musim harganya jeblok, kita tuh ya pasti mengeluh itu kan. Pasti mengeluh. Jadi intinya kalau masalah penstabilan harga itu bisa diterapkan, otomatis kita sebagai petani cabai itu bisa berhitung dalam arti standar minimal berapa, terus nanti kita mau nanam berapa besar, berapa banyak, kita kan berarti kan istilahnya kita kalau pas lagi mau pengen gaji berapa lah, katakanlah gitu kan, bisa kita terapin di situ gitu loh. Tapi kalau belum ada standar yang jelas, kita pun juga mau sifatnya pengembangan yang lebih istilah lebih luas, kita pun juga ragu gitu loh. Dan untuk ini kan mungkin banyak peluang-peluang yang istilahnya kalau seperti yang tadi dibilang untuk cabai itu produk turunannya itu bisa bentuk apa, itu sebenarnya itu nilai tambah juga. Tapi satu sisi kita mau menerapkan itu juga kurang gimana ya,
kurang ada keberanian dalam arti untuk apa ya, nanti pemasarannya bagaimana, terus istilahnya resepnya bagaimana gitu, kita kan belum gimana ya, belum ada kemampuan atau kemauan. Itu masih kita terfokus sama yang sifatnya kita menanam, nanti tunggu hasil panen dengan harga yang ya tidak tahu lah nanti harapan sesuai harapan atau enggak, kita belum ya apa ya, sebenarnya dilema juga. Tapi satu sisi untuk ke depan untuk tanam cabai itu saya pikir masih sangat prospeknya itu masih, karena apa, mengingat cabai termasuk kebutuhan dasar juga gitu, kita berpikirnya cuma itu orang aja. Indonesia kan kalau nggak pedes kurang sedap ya. Iya, begitu. Pemerintah nggak ada di sana Mas yang penyuluhan atau kooperasi Jadi gini, kalau dari keterlibatan pemerintah itu memang ada juga dalam arti faktor pendampingan, tapi itu pun sebetulnya kurang gimana ya? Maksimal. Istilahnya kurang maksimal atau kurang mengena kita sebagai petani, karena ya maaf aja ini kita ya, kalau mungkin dari pihak pemerintah ada yang ikut mendengarkan, kita juga mengkritik juga, karena kita tuh sebagai petani terus suruh membuat kelompok dan sebagainya, itu kan sebenarnya cuma untuk sarana mereka saja lah. Jadi maaf, sarana mereka, saya mengatakan sarana mereka yang secara apa ya, birokrasi atau apa itu, karena nggak sesuai istilahnya, misalkan dari anjuran presiden untuk bantuan alat pertanian dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau masalah bantuan sebenarnya kan kita tinggal menerima, tapi kita pun menerima dengan adanya catatan begitu loh, kebanyakan semacam itu. Pernah dapat bantuan gitu Mas dari pemerintah yang sekarang? Kalau secara dari pemerintah, bantuan dari pemerintah itu kan tidak bisa dinikmati atau tidak bisa dirasakan secara petani perorangan, kan tidak bisa, kecuali yang sifatnya bantuan berbentuk modal dengan kerjasama mungkin BRI itu namanya, yang kredit usaha rakyat itu, tapi itu pun juga dengan catatan juga gitu loh, dengan catatan juga. Catatannya apa? Mungkin satu sisi pemerintah anjuran dari pusat tidak dikenakan apa namanya jaminan atau dan sebagainya itu, tapi dalam pelaksanaan, dalam prakteknya juga kita masih harus sesuai dengan, misalkan pinjam 50 juta juga harus ada balance yang apa ya, jaminan yang minimal. ya ini maaf loh, ini kita cuma apa ya, keluhan dari petani kan semacam itu. Kalau kredit usaha rakyat, sepengetahuan saya tanpa agunan ya, Mas? Iya, memang apa ya, secara anjuran, secara anjurannya itu memang tidak ada anggunan, tapi prakteknya ya masih ada, biarpun terkadang tuh nilai anggunannya itu di bawah pinjaman tuh masih ada gitu loh, masih ada, bahkan ada yang nilainya tuh lebih harus seimbang dari pinjaman tuh ada. Kita terkadang kan kesulitannya kan di situ, makanya kita pun sebagai apa ya, sebagai orang kecil lah katakanlah, sebagai petani dengan kendala praktek semacam itu, kalau kita wis tahu, wis paham, tapi kita mau mengadu lagi untuk gitu ya gimana itu kan ya nggak bisa. Oke. Jadi mau ada tengkulak datang untuk menjemput cabai yang 200 kilo itu, 2 kintal, kapan Mas? Tapi ini ya sebetulnya malam ini, tapi kok belum datang. Paling ini kan kebetulan kan untuk panen ini kan, musim petik ini kan ada berapa petani? Ada 6 petani mungkin masih di sebelah itu. Oh gitu, Iya. Mengenai lahan tadi si Mas mengatakan lahan sendiri ya Mas ya, yang 2.500 meter. Nah, ini kebetulan ini ya termasuk lahan ya, termasuk lahannya sendiri ya gitulah, lahan sendiri. Kan
biarpun luar itu dari orang tua kan statusnya kan sudah dia. Nah, katakanlah ya memang dari orang tua gitu lah, dari orang tua suruh mengelola gitu saja itu aja. Iya, Mas Widodo, ada yang mau disampaikan? Ini pendengar kita kan ada di banyak negara nih, Mas. Iya. Di Facebook, silakan. Jadi salah satunya yang perlu kita sampaikan juga ini, maaf, ini sebagai petani tradisional, petani kecil, banyak sekali keluhan, terutama tentang keterlibatan ke pemerintah, tapi kenyataan tidak sesuai dengan yang kita terima. Harapan pemerintah bagus, tapi kenyataan dari yang kita terima itu kok tidak sesuai dengan harapan itu. Terus belum lagi nanti bentuk-bentuk penyuluhan atau pendampingan yang sifatnya itu menguntungkan petani, itu kita harapkan. Jangan istilahnya cuman sebagai bentuk pendampingan, tapi untuk mendapatkan cuan bagi mereka itu kan, itu kita paham itu, tapi terkadang memang kita sulit mau mempertegas, memperjelas, karena ya kita sadar lah, kita orang kecil itu, jadi ya itulah liku-liku kita sebagai petani semacam itu. Oke. Mudah-mudahan sih dengan pemerintah yang akan datang akan lebih baik, jauh lebih baik ya, karena harapannya semacam itu. Karena beliau juga adalah kecenderungan dari partainya adalah ke petani dan nelayan, itu platformnya yang dipegang sejak lama itu ya, dari partai politiknya. Tapi ya mudah-mudahan bukan cuma sekedar topeng ya, agar meraih simpati rakyat. Ya namanya kita kan rakyat berharap doang nih ya. Mas Widodo, terima kasih banyak ya, sukses ke depan. Cuannya makin sukses, targetnya makin pedas. Sama-sama. Iya, amin. Ya. Ingat Mas Widodo, dicatat ya. Dari dicatat kamu bisa memprediksi ya, bulan depan atau 2 bulan yang akan datang itu cabai harga akan naik. Jadi saya siapkan bulan ini ya enggak. Nah, kalau 2 bulan kemudian harganya jeblok, ya udahlah, panennya sedikit aja dah. Cukup untuk gitu. Untuk makan ya. Hari-hari makan cabai ya enggak, sampai berakan ya enggak? Ya. Terima kasih Mas Widodo. Selamat malam. Sama-sama. Selamat malam. Terus ya. Salam sama Mbak Sriati dan keluarga. Bye. Boleh ditutup. Bye. Iya. Bye. Boleh ditutup telepon. Ya. Iya, cabai. Saya tuh nggak bisa makan pedas nih, 3 hari ini saya makan pedas mulu. Wah, itu pantatnya itu ini apa? Wasiran. Nggak sampai ke pantat, di lambung aja udah teriak-teriak deh. Panas. Emang kelihatannya nggak pedas karena cuma banyak cairan. Itu sop kambing, bukan sop kambing, sop kumis itu loh. Ya. Saya nggak makan kambingnya, saya beli ayamnya. Terus yang begitu-gitulah, yang berkuah itu kan kalau pakai sambal, waduh keringetan, kita makin lahap makannya. Saya perlu berhati-hati, ya kan. Oke, pendengar Radio Nongkrong Bareng, terima kasih semua yang sudah kasih kita komen ya. Di like dong, Kak Novi bilang. Di like ya. Di share sebanyak-banyaknya karena berbobot ya, obrolan kita langsung dengan petani ini jarang-jarang terjadi gitu kan. Kita biasa ngobrol sama bosnya, kalau bosnya di kuping kan enak terus ya. Iya, saya juga pengen sih jadi petani, Kak Novi. Kita main ternak aja, Kasem, ternak kambing sama bebek. 5 gotio cukup itu ya. Oke. Kata orang bijak, berubahlah tapi tak perlu tergesa-gesa, perlahan-lahan saja karena tujuan dan arah lebih penting dari kecepatan. Pepes ikan sambal terasi. Kami ucapkan terima kasih. Arigato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, teman-teman semua, bye ya. Sampai di sini, jangan lupa banyak minum air ya, air hangat ya.
karena cuacanya juga, waduh, berapa derajat ini? Kayaknya sekitar 15 derajat ya. Dan besok juga akan dingin ya, diprediksi akan dingin ya. Nah, ini saya mau putarkan sebuah lagu penutupan, katanya Lato Bakso. Lato Bakso dari Wawan, mantan Timlo ya. Oke, sampai di sini saja. Selamat malam, selamat istirahat ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Emosi jangan marah abang, kalau engkau marah matanya mirip bakso. Bulat-bulat bukan lato-lato. Jika ditabrakan tak ada suaranya, empuk-empuk rasanya. Bulat-bulat seperti mata abang. Ku tak beli bakso, sayang uangnya, abang pergi saja. Abang tukang bakso, aku mau beli. Bukan beli bakso, tapi lato-lato, ku ingin sekali. Bulat-bulat bukan lato-lato. Jika ditabrakan tak ada suaranya, empuk-empuk rasanya. Bulat-bulat seperti mata abang. Ku tak beli bakso, sayang uangnya, abang pergi saja. Abang tukang bakso, besok kau jual lato-lato saja. Hari ini kau pergi, meninggalkan diriku. Semua begitu saja terjadi dan takkan kembali. Sungguh ku tak berdaya jika harus tanpamu menghabiskan waktuku
jelajahi dunia. Dirimu laksana surgaku, tempatku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan titahmu di hatiku, menyejukkan seluruh jiwa, melebur ke dasar sukmaku. Haruskah ku berpasrah hadapi semua ini, mencoba memulainya kembali dengan harap pasti. Namun kadang raguku mengusik damai hati, membawa kebimbangan dengan arah tak pasti. Dirimu laksana surgaku, tempatku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan titahmu di hatiku, menyejukkan seluruh jiwa, melebur ke dasar sukmaku. Adakah di benakmu seberkas celah rasa, meskipun semu semata ringankan kesedihan. Laksana surgaku, tempatku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan titahmu di hatiku, menyejukkan seluruh jiwa, melebur ke dasar sukmaku. Laksana surgaku, tempatku mencurahkan, menyejukkan seluruh jiwa, melebur ke dasar sukmaku. Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi Batagor. Aku orang Batak, engkau orang Solo, punya anak jadinya bakso. Aku orang Batak, kau orang Ukraina, punya anak jadinya batuk. Aku orang Batak, engkau orang Dago, punya anak jadinya badak. Aku orang Batak, kau orang Sukabumi, punya anak jadinya bakmi. Aku orang Batak, engkau orang Ambon, punya anak jadinya babon. Aku orang Batak, kau orang Maumere, punya anak jadinya batre. Aku orang Batak, kau orang Bengkulu, punya anak jadinya bangku. Jodohku, engkau di mana? Ku cari kemana-mana, tak nampak jua. Jodohku, engkau di mana? Siapapun jodohku, asal wanita.
Aku orang Batak, kau orang Korea, punya anak jadi Batako. Aku orang Batak, kau orang Papua, punya anak jadinya Bakpao. Aku orang Batak, kau orang Karawang, punya anak jadinya Bawang. Aku orang Batak, kau orang Aljazair, punya anak jadinya Batal. Jodohku, engkau gimana? Ku cari kemana-mana, tak nampak jua. Jodohku, engkau gimana? Yang merasa jodoh, DM aku saja. Kau orang Jimbaran, aku orang Batak, punya anak jadinya Jitak. Engkau orang Kopeng, aku orang Batak, punya anak jadinya Kotak. Kau orang Filipina, aku orang Batak, punya anak jadinya Pitak. Kau orang Boyolali, aku orang Batak, punya anak jadinya Botak. Jodohku, engkau gimana? Ku cari kemana-mana, tak nampak jua. Jodohku, engkau gimana? Yang merasa jodoh, DM aku saja.